Assalamualaikum, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Dewan Juri yang terhormat. Perkenalkan, saya Christopher Sabungan Siringoringo, Fakultas Hukum, bersama kedua rekan saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akbar Mengisah Putra, Fakultas Hukum. Saya Oktaviana Kabiakan dari Fakultas Hukum. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Selama 10 menit ke depan, kami akan memaparkan gagasan kami mengenai solusi terhadap gangguan mental, khususnya yang terjadi pada Sivitas Akademika Universitas Indonesia. Ada 3 topik yang menjadi fokus bahasan kami, yaitu mengenai pendahuluan yang berisikan latar belakang mengapa topik ini menjadi fokus bahasan utama yang akan kami bahas hari ini. Bagian gagasan dan juga bagian kesimpulan. Bagian pertama, pendahuluan. Kesehatan mental dipengaruhi oleh peristiwa dalam kehidupan yang meninggalkan dampak yang besar pada kepribadian dan perilaku seseorang. Peristiwa-peristiwa tersebut dapat berupa kekerasan dalam rumah tangga, pelecehan seksual, ataupun stres berat jangka panjang. Jika kesehatan mental terganggu, akan timbul gangguan mental atau penyakit mental. Gangguan mental atau penyakit mental adalah gangguan serius yang dapat mempengaruhi pikiran, mood, dan perilaku seseorang. Gangguan mental dapat mengubah cara seseorang dalam menangani stres, berhubungan dengan orang lain, dan memicu keinginan untuk menyakiti diri sendiri. Salah satu jenis gangguan mental yang umum ditemukan adalah depresi. Depresi adalah gangguan suasana hati atau mood yang ditandai dengan perasaan sedih yang mendalam dan rasa ketidakpedulian terhadap lingkungan sekitar. Seseorang dinyatakan mengalami depresi jika sudah 2 minggu merasa sedih, putus harapan, atau tidak berharga. Depresi ini tidak hanya dapat terjadi di kalangan pekerja profesional saja, namun juga dapat terjadi di kalangan mahasiswa. Berdasarkan laporan Student Mice bertajuk Grand Challenge in Student Mental Health tahun 2014, depresi termasuk dalam 10 kesulitan besar bagi mahasiswa terkait kesehatan mental. Hasil ini diperoleh setelah lembaga tersebut menganalisis data 230 responden yang terdiri dari mahasiswa dan lulusan universitas 57%, staf universitas 31%, dan tenaga ahli kesehatan 4%. Oleh karena itulah, kami selaku mahasiswa Universitas Indonesia memberikan dan mengusulkan pembangunan Zen Room di wilayah universitas sebagai salah satu langkah untuk mencegah dan menangani kasus depresi di kalangan mahasiswa, khususnya mahasiswa Universitas Indonesia. Fakta terkini, tahun 2018, Kementerian Kesehatan melakukan riset kesehatan dasar yang menyatakan bahwa orang yang mengalami gangguan jiwa berat atau dinamakan skizofrenia atau psikosis meningkat dari 0,15% menjadi 0,18%. Selain itu, gangguan mental emosional pada masyarakat Indonesia usia 15 tahun ke atas meningkat dari 6,1% pada 2013 menjadi 8,9%. Artinya, sebanyak 12 juta masyarakat Indonesia pada usia 15 tahun ke atas mengalami depresi. Bisa kita lihat bahwa sejak 2013 hingga 2016, kematian meningkat seiringnya depresi meningkat. Kita juga bisa lihat pada tahun 2016, terjadi 1.800 kasus kematian akibat bunuh diri. Hal ini berarti terjadi 5 kasus kematian akibat bunuh diri setiap harinya. Selanjutnya, Kemenkes melakukan membuat suatu program yang dinamakan Sehat Jiwa. Di sini pemerintah terlihat care terhadap kesehatan mental para masyarakat. Terus masyarakat bisa langsung menginstalnya di aplikasi di platform HP-nya di Play Store atau di iOS dengan free dan konsultasi dengan harga terjangkau. Aplikasi tersebut dapat diunduh secara gratis. Dengan berkembangnya teknologi, dewasa ini masyarakat juga dapat berkonsultasi tentang kejiwaannya lewat aplikasi daring. Aplikasi tersebut diantaranya adalah Halo Dokter, Halodoc, atau Relief. Di sana mereka juga bisa berkonsultasi kepada psikolog profesional dengan harga terjangkau. Next slide. Di Universitas Indonesia memfasilitasi beberapa layanan psikologi. Salah satunya adalah klinik terpadu, Kitchen Clinic, yang terletak di Fakultas Psikologi Universitas Indonesia. Klinik terpadu memberikan layanan pemeriksaan evaluasi dan konsultasi psikologi bagi pegawai atau calon pegawai, konsultasi pendidikan, dan yang terpenting adalah konsultasi psikologi untuk kasus-kasus individual. Next slide.
Berdasarkan survei yang telah kami lakukan terhadap 114 mahasiswa di UI, diperoleh fakta bahwa 21,1% responden menyatakan sedang dalam kondisi mental yang kurang baik. 6,1 responden dengan kondisi mental yang tidak baik. Sedangkan hanya 4,4% mahasiswa yang mengaku sedang dalam kondisi mental yang sangat baik. Dan sisanya, sekitar 30,7% responden menyatakan dalam kondisi baik. Dan 37,7% responden dengan kondisi mental yang cukup baik. Dari survei tersebut, diperoleh pula fakta bahwa 91,2% mahasiswa mengaku pernah merasakan ketidakstabilan pada kesehatan mentalnya. Di antara responden tersebut, kami menemukan data bahwa untuk memecahkan masalah ketidakstabilan mental tersebut, 42,1% responden memilih untuk menjadi tempat yang tenang dan nyaman. 43,9% responden memilih untuk bercerita kepada orang-orang terdekatnya. Dan hanya 4,4% dari respondenlah yang memilih untuk berkonsultasi langsung dengan psikologi. Sisanya 9,6% memilih untuk mendengarkan musik, nonton film, bersaat teduh, melakukan hobi, tidur, atau lainnya. Bahkan memilih untuk memendam diri masalahnya tersebut. Berdasarkan fakta yang telah dipaparkan sebelumnya mengenai kondisi mental terkini, serta hasil survei yang kami lakukan terhadap beberapa mahasiswa Universitas Indonesia, tentunya adalah hal yang tepat bagi kami untuk mengajukan Zen Room sebagai salah satu cara untuk menyelesaikan masalah kesehatan mental di kalangan mahasiswa, khususnya mahasiswa Universitas Indonesia. Zen Room adalah ruangan multifungsi yang digunakan sebagai tempat untuk menenangkan diri para mahasiswa dari segala kegiatan yang ada di Universitas Indonesia. Zen Room ini berguna untuk menenangkan diri para mahasiswa yang sedang letih dan mengalami penyakit mental yang membutuhkan ketenangan. Di dalam Zen Room, terdapat tempat istirahat yang bisa digunakan untuk tidur dan merenung. Selain itu, terdapat pula tempat seperti bilik-bilik meja yang bisa digunakan untuk mahasiswa untuk belajar, membuat tugas, atau sekedar membaca buku yang butuh ketenangan. Fasilitas lain di sekitar Zen Room yang dapat dimanfaatkan oleh mahasiswa adalah taman bunga dan taman binatang yang salah satunya berisi kucing dan kelinci. Lalu, terdapat pula Rage Room yang berisikan benda-benda yang dapat dilemparkan atau dihancurkan dengan sengaja untuk meluapkan segala emosi yang dimiliki mahasiswa depresi. Rage Room tersebut disertai juga dengan standar keamanan dan protokol keamanan. Lalu, terdapat pula mural yang dapat dimanfaatkan mahasiswa untuk meluapkan emosi. Mahasiswa yang memiliki bakat menggambar juga diizinkan untuk menggambar tembok mural kawasan Zen Room ini. Dengan proyek ini diharapkan para mahasiswa yang merasa tertekan, depresi, dan memiliki penyakit mental lainnya dapat lebih tenang, rileks, dan memiliki mindfulness. Berikut adalah contoh konsep dari Zen Room itu sendiri. Terdapat lilin dan tanaman agar menciptakan atmosfer ketenangan bagi penggunanya. Stres merupakan masalah yang umum terjadi. Masalah ini sangat serius dan membutuhkan tanggapan. Namun, masalah ini sering dianggap remeh dan dianggap sebagai bagian dari kegiatan sehari-hari. Padahal, stres yang berkelanjutan dapat memicu munculnya depresi. Depresi sendiri merupakan gangguan emosional yang dapat menyebabkan penurunan produktivitas dalam pekerjaan, gangguan hubungan sosial, hingga keinginan mengakhiri hidup sendiri. Gangguan emosional depresi juga dapat berdampak pada kondisi fisik. Maka dari itu diperlukan tindakan pencegahan dari awal. Dalam rangka mencegah perkembangan stres menjadi depresi, kami berinisiatif untuk membuat proyek Zen Room. Kami yakin Zen Room merupakan penenang jiwa yang efektif bagi mahasiswa. Dengan adanya Zen Room, mahasiswa memiliki wadah untuk berpikir, beristirahat, bermeditasi, atau bahkan berkreasi. Dengan sekat-sekat pembagian ruang yang optimal, tiap siswa diyakini memiliki privasi yang cukup untuk melakukan berbagai macam aktivitas dengan tenang di dalam Zen Room. Angka 43,9% itu merupakan angka yang cukup tinggi. Maka dari itu, kami harap Universitas Indonesia dapat merealisasikan Zen Room tersebut, agar mereka yang tidak bisa meluapkan emosinya dengan bercerita ke orang lain atau berpsikologi, dapat melakukannya di Zen Room hingga mencapai tahap ketenangan dan dapat melakukan aktivitasnya lagi dan kembali menjadi produktif. Sekian dari kami, terima kasih.